Subhanallah, alhamdulillah, begitulah manfaatnya. Jadi begini, ya, kan orang-orang apa namanya yang melihat YouTube channel Tabib Jeril Jampang, ini dengan adanya ini, jadi bahwa ini bukan Omdo, hanya saya yang mengomong ini ya, ini fakta di lapangan murid saya ini seperti begini kejadiannya, begitu ya. Ya mudah-mudahan untuk sohib-sohib, rekan-rekan murid Al-Batin Al-Wali yang belum berpengalaman, makanya sering komunikasi, sering silaturahmi, biar nambah wawasan. Bagaimana cara-caranya kalau untuk pengobatan, apalagi yang sampai pengobatan gitu ya. Ada yang sudah sampai tingkatan pengobatan, tetapi belum mengobatin. Ada murid Al-Batin Al-Wali udah sampai tingkatan pengobatan, tapi belum ngobatin. Gitu. Yang saya aneh lagi Pak, kan saya belum pernah praktek. Dari mana belajar cara pengobatan cara itu? Yang saya aneh bisa sendiri gitu. Kan. Nah maksudnya ini karena udah dibukanya cakra aura. Namanya juga laduni. Ini laduni kan. Laduni mah bagaimana kita ibadahnya jadi cahaya gitu ya. Ketika kita wiridan, banyak wirid, banyak dikir, banyak berpuasa, itu akan sendirinya. Dengan sendirinya akan bisa aja ada yang membawa kolbu. Betul, seperti ada yang membawa. Jadi kolbu, bawaannya kan kolbu, makanya laduni. Laduni kan kebatin. Bukan urusan manusia itu mah. Urusan yang punya kan Al-Batin Al-Wali, yang maha goib, yang maha melindungi. Siapa itu? Siapa yang maha goib, yang maha melindungi? Allah. Gitu. Sementara kita perguruannya Al-Batin Al-Wali, ilmunya laduni karomakan yang Sunan Kalijaga, itulah laduni itu seperti begitu. Jadi kita tidak bisa bicara juga, kadang-kadang bisa bicara. Ada petunjuk dari kolbu, bukan kok pelunjuk ke kuping, bukan kolbu. Ya, itu yang pengalaman seperti begitu. Nah nanti jangan heran kalau murid-murid Al-Batin Al-Wali ini ada kelebihan-kelebihan yang masing-masing. Bagaimana pengolahannya sebetulnya itu? Sabrinya neut urang mah ieu mah dalam rangka silaturahmi pangintennya. Jadi di hari ini tidak disengaja tadi nama ya. Jadi malam-malam teh ada telepon Kang Miftah. Katanya mau ke Jampang. Oh, kebetulan saya mau ke Jampang. Pas. Jadi momennya pas gitu ya. Terus ada yang mau dijajah katanya. Terus ceritanya mau di Palabuan, di Palabuan mas saya nggak bawa tester. Nah, akhirnya suruh kemari sekalian, ini lama nggak kesini. Gitu. Setahun langsung. Lama untuk dia gitu. Makanan diajak rekan-rekan gitu di dia. Nah makanan kan suatu saat mah sekali-kali ka dieu pamaya acara teh. Jadi dina ngilmu mah ulah cara meuli bala-bala di warung. Paham? Setelah ujajah udah begitu. Karena supaya orang kebarokahan, orang mengharap barokah. Nya, keberkahan berkah orang supaya barokah dunia, agama, akhirat. Ilmu oke manfaat barokah. Bisa manfaat untuk diri sendiri, manfaat buat orang lain. Gitu. Terus terkait Ustadz Miftah gitunya. Kan pengalaman anu terbaru yuk kumaha yuk kan ini kan belum pengobatan. Nah, supaya biar kedengar sama rekan-rekan walaupun di YouTube begitu ya. Rekan-rekan di YouTube bahwa ilmu laduni ini bener manfaat atau tidaknya bukan karena kata saya. Ya. Jadi yang harus bilang ini sesuai pengalaman yaitu murid atau anggota lah gitu ya. Jadi daripada anggota yang mengalami gimana kealaman di luar bagaimana fakta di lapangan. Katanya kan ada yang pernah bilang, oh ini terbukti katanya di lapangan bohongan. Nah
Kalau masyarakat atau yang awam ada yang bilang ini bohongan, ini tanya yang asli. Murid saya ini. Ya, murid saya yang sudah lama, berapa tahun kan? Di 2018 18 oh. 2019 gabungna. Sudah lama. Ini bukan belum tingkatan pengobatan, cuman kebarokahan. Karena dia sering tawasulan sanad, mendoakan teman-teman, mendoakan guru-guru gitu. Jadi itu akan ngeling. Itu sanad itu seperti begitu. Manfaat sanad itu. Bukan guru pengen didoain, bukan. Karena untuk dirinya sendiri. Intinya kan sanad mah tadi ilmu ini dari mana turunnya, dari siapa ke siapa guru-gurunya, itu harus tawasul. Itu nanti jadi biar tahu gitu ya. Coba Kang, pengalaman terbaru iya mah nu kumaha terbaru, coba jelaskan, ada pengalaman tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan di lapangan selama ini ya, itu mah pengalaman yang baru-baru aja. Yang baru-baru aja lah. Ada beberapa gitu ya. Sebenarnya banyak gitu yang pengalaman. Tapi yang unik ada beberapa ya. Pas malam-malam saya dikontak sama saudara, saya katanya suruh datang sini, tolong tengokin bibi katanya. Si saudara istri. Kejadiannya dari maghrib dia kesakitan. Pas jam 9 saya datang ke rumahnya. Soalnya jauh dari rumahnya, dari Pelabuhan Ratu ke Pulau. Pas datang sini perutnya besar. Oh, wujud Besar. Sakit. Aduh. Nah, saya hadiah dulu seperti biasa gitu. Ya mudah-mudahan lah ada barokahnya dari keilmuan yang telah dipelajari. Jadi, pusatnya ini ya hebat. Pegang. Turun, hilang, kasih air, udah gitu muncul lagi, muncul lagi, aja lagi, terus dibacain itu amalan seperti itu ya, yang minta-mintanya ke Allah aja, ya Allah, hamba mohon izin dan ridhomu dengan keilmuan yang telah saya pelajari selama ini, hamba mohon leburkan, hancurkan semua gangguan tulus-tulus santet yang menimpa si ibu ini, gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Subhanallah. Alhamdulillah sampai sekarang dia bisa kerja lagi, aktivitas seperti biasa. Nah itu kejadiannya sekitar 3 bulan ke belakang. 3 bulan ke belakang. Yang baru-baru kemarin, hari kemarin gitu. Sebelum ke sini saya panggil ke Cicurug sama saudara. Kan saudara tahu saya ikut belajar di Almatin gitu ya. Kebetulan beberapa kali juga gitu dipanggil ke Cicurug. Kemarin uniknya dia kerja di pabrik sama temennya, dimasukin sama temennya, ceritanya temennya udah kerja 8 tahunan, tapi si Pak Haji itu baru 8 bulan 8 bulan diangkat jadi karyawan, mungkin nggak tahu kedekatan, nggak tahu apanya sama perusahaan. Kan itu syirik tuh yang ada yang syirik lah, ada yang syirik. Sekitar kejadian udah lama sih kan, sekitar 6 tahunan kata si Pak. Udah gitu ketahuan syiriknya gini, seorang itu, kamu mau cina kerja baru beberapa bulan, kamu udah angkat, saya mau udah lama cina nggak diangkat-angkat, nah gitu. Udah dari situ si bapaknya itu nggak apa-apa, tapi istrinya sakit di rumahnya, sering melihatin penampakan. Terus usahanya hancur, bahkan dia tuh udah selama ini udah kemana-mana katanya, udah ke Bogor, udah ke daerah sini juga sudah, ke Sukabumi, ke Jampang sudah. Bahkan kemarin kan dia rencana mau ke Cianjur, cuman sama saudara teh disaranin saya dulu katanya, ada punya saudara di pelabuhan katanya. Itulah awalnya niat lillahi ta'ala lah, nolong sesama gitu. Bangga insya Allah tinggal liwet itu, mudah-mudahan kitanya berjodoh gitu.
Kayak ditinggali biasa mah sehat gitu. Yang saat pas dipegang ngajerit. Baru ngajerit teh. Sia cenah mau bisa ngaluarkeun aing gitu. Geus sabara-bara cenah ke tukang ngobaran ka dieu ku aing cenah eleh kabeh cenah kieu. Cenah kitu. Abdi mah teu gaduh nanaon cenah ka dieu ge ngan abdi mah gaduh kayakinan. Teu aya kakuatan anu ngaleuwihan kakuatan maneh iwat Gusti Allah cenah. Sok sakitu kitu. Kepalang babinya. Ngamuk Pak. Sabara-bara kali. Mah sampai kitu. Pegangan pundak. Panas, panas, gubah-gubi panas sih cengkut. Iya tahu ya, nyunkan dia ya Allah, nyunkan tabarukan keeman untuk belajar itu abdi. Mudah-mudahan upama aya gangguan perlu tenang santet guna-guna sareng saja ban nyunkan dihancurkan, nyunkan dileburkan, nyunkan disehatkan seperti biasa deui. Pulang. Langsung pingsan. Ibunya pingsan. Ada sudah beberapa kalinya kalau orang pingsan itu pegang lagi ini tidak ada dengan izin dan ridhomu kembalikanlah kesadarannya dengan berkat ilmu mabuk sarampang cenah alhamdulillah kemarin ibunya sembuh alhamdulillah. Yang satunya lagi kan dua pasien masih kena dirinya masih daerah Cicurug. Berapa ininya itu udah lama penyakitnya juga yang dirasa badan nyeri kalau dengar adzan kuping panas. Nah itu mah cewek. Pas dipegang sama ngajerit macidog itu bahasa Sunda mah ganggu aing cenah budak ieu ku aing hayang dihakan. Di puadaran cenah budak ieu. Si abdi teh anjeun mah eueuh gitu. Tiasa ngambil hak nyawa citanya waktu Gusti Allah. Itu kan abdi kelemahan. Wah, terus buka gitu. Nyerang. Bosok cenah tahan. Mah, itu dan mah. Tegadunana. Sok kita berhadapan sareng Gusti Allah cenanya. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Alhamdulillah teh karaosna naon kana badan gitu. Ngan manehna teh kalau kieuan. Sampai dikitu pun cenah gitu. Akhirnya dipegang ieu. Itu dipencet di pemantau kan sok kuat. Panas. Akhirnya lepas. Sampai pada akhirnya kan dia mah turunan Pajajaran. Datang kakeknya masuk. Sudah nabutnya. Si itu deh setan. Itu kakek nama. Cenah ge nuhun cuy, cenah ge ieu incu abah cenah ge. Ku anjeun cenah ditulungan. Nuhun cenah ge nuhunkeun pisan. Jadi daerah jamanna kayak kana ieu nana teh. Si uyutna teh kaluhur juga. Terus kitu mah anjeunna sehat ieu. Alhamdulillah. Mudahan mah kami barangkali namur yang cenah hayang paninggali ke lah cita umur yang mah tuh. Kan dokter. Urusan dokter murian we. Ternyata segala teh enak abdi we. Oh, jadi pamuntangan ini ya. Aduh. Barangkali panas mah kitu mah tos ka dokter udah tahu. Subhanallah, alhamdulillah, begitulah manfaatnya. Jadi begini. Ya. Kan orang-orang apa namanya yang melihat YouTube channel Tabib Jeril Jampang kan banyak yang komennya yang negatif begitu ya, kebanyakan seperti begitu gitu ya. Jadi dengan adanya ini, jadi bahwa ini bukan omdo hanya saya yang mengomong ini ya, ini fakta di lapangan murid saya ini seperti begini kejadiannya begitu ya. Ya mudah-mudahan untuk sohib-sohib, rekan-rekan murid Al-Batin Al-Wali yang belum berpengalaman, makanya sering komunikasi, sering silaturahmi, biar nambah wawasan. Bagaimana cara-caranya kalau untuk pengobatan, apalagi yang sampai pengobatan gitu ya.
ada yang sudah sampai tingkatan pengobatan tetapi belum mengobatin. Ada murid Al-Batin Awali udah sampai tingkatan pengobatan tapi belum ngobatin. Gitu. Yang saya aneh lagi Pak, kan saya belum pernah praktek. Dari mana belajar cara pengobatan cara itu? Yang saya aneh bisa sendiri gitu. Kan. Nah maksudnya ini perlu tidak bisa disampaikan sebetulnya ini. Ya, sebetulnya. Nah, ini karena udah dibukanya cakra aura. Namanya juga laduni. Ini laduni kan? Laduni mah bagaimana kita ibadahnya jadi cahaya gitu ya. Ketika kita wiridan, banyak wirid, banyak dikir, banyak berpuasa, itu akan tersarat sendirinya. Dengan sendirinya akan bisa aja ada yang membawa kolbu. Betul, seperti ada yang membawa. Jadi kolbu, bawaannya kan kolbu, makanya laduni. Laduni kan kebatin. Kalau bukan urusan manusia itu mah, urusan yang punya kan al-batin awali, yang maha goib, yang maha melindungi. Siapa itu? Siapa yang maha goib, yang maha melindungi? Allah. Gitu. Sementara kita perguruannya Al-Batin Awali, ilmunya laduni Karomakan yang Sunan Kalijaga, itulah laduni itu seperti begitu. Jadi kita tidak bisa bicara juga, kadang-kadang bisa bicara. Ada petunjuk dari kolbu, bukan kok pelunjuk ke kuping, bukan kolbu. Asli, ya. Iya, betul. Gitu. Itu yang pengalaman seperti begitu. Nah, nanti jangan heran kalau murid-murid Al-Batin Awali ini ada kelebihan-kelebihan yang masing-masing. Bagaimana pengolahannya?